Dan pemirsa untuk mengetahui informasi terkini terkait pencarian korban longsor di Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat, kita akan bergabung dengan jurnalis NTV Deden Syahputra langsung dari lokasi longsor atau kejadian. Ya, selamat pagi Deden. Setelah kita mengetahui memang di hari keempat kemarin ditemukan ada 9 jenazah. Apakah per pagi hari ini sudah ada informasi terbaru, Deden? Ya, baik Rian, selamat pagi. Memasuki hari kelima pencarian korban tanah longsor di desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat ini, segala upaya sudah dilakukan oleh tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI dan Polri dan juga relawan yang diterjunkan langsung ke lapangan. Hingga saat ini masih terus dilakukan. Dan saat ini kondisi di Pasir Langu sendiri sedang dilanda oleh hujan yang sangat lebat yang terjadi sejak tadi dini hari, dan belum kita dapat informasi apakah pada hari kelima ini proses evakuasi dan pencarian akan dilakukan atau akan ditunda. Dan menurut informasi yang sudah kita terima sejak pencarian hari keempat pada malam kemarin, Selasa malam kemarin ditutup, sebanyak 50 body pack atau kantong jenazah sudah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan, yang mana pada pencarian hari keempat kemarin informasi yang diterima dari tim DVI Polda Jabar yaitu sebanyak 10 body pack atau kantong jenazah yang berhasil dievakuasi, sehingga menambah total yang sebelumnya 40 kantong jenazah menjadi 50 kantong jenazah. Dan hingga saat ini ada sekitar 58 korban lagi dari 108 yang dinyatakan hilang masih dilakukan pencarian. Begitu ya. Jadi bukan, ya, Deden, jadi bukan 9 namun yang terbaru 10 jenazah ditemukan kemarin di hari keempat. Lalu penundaan ini memang hanya mengacu terhadap cuaca, yang artinya jika memang cuaca sudah bisa terkendali, nantinya akan dilakukan kembali proses pencarian. Dan mungkin bisa dijelaskan pula konsentrasinya seperti apa? Apakah masih terkonsentrasi di 3 wilayah A, B, C, atau ada pelebaran wilayah yang akan difokuskan juga, Deden? Ya, memang informasi yang kita terima dari tim DVI tadi malam yaitu memang 10 jenazah ataupun kantong jenazah yang sudah mereka terima untuk dilakukan proses investigasi ataupun identifikasi. Dan saat ini memang sepertinya cuaca di Kabupaten Bandung Barat sendiri memang masih berada di dalam intensitas hujan yang sangat tinggi, sehingga ini menjadi kesulitan bagi para tim SAR gabungan untuk melakukan pencarian dan evakuasi, karena di mana konstruksi tanah di lokasi kejadian longsor itu masih sangat labil, sehingga bisa mengakibatkan adanya longsor susulan dan menjadi penghambat bagi pencarian sendiri. Nah, sementara sejak hari keempat pencarian kemarin, tim SAR gabungan terfokus kepada 3 wilayah tersebut, namun difokuskan kepada sektor A1 dan A2, yang ini merupakan bagian dari hilir dan teridentifikasi. Di situ masih banyak korban yang tertimbun oleh runtuhan ataupun material longsor. Begitu, Rian. Deden, beralih dari proses pencarian ke proses identifikasi. Dari kantong jenazah yang sudah ada atau yang ditemukan, sudah berapa yang telah berhasil teridentifikasi dan diserahkan kepada keluarga? Sementara itu, apakah seluruh anggota keluarga lainnya sudah membantu untuk proses pendataan di postmortem untuk kecocokan terhadap jenazah yang sudah ada, Deden? Iya, hingga pencarian hari keempat hingga kemarin, seluruh data yang kami dapatkan yaitu sebanyak 34 kantong jenazah ataupun jenazah yang sudah teridentifikasi oleh tim DVI Polda Jabar, dan 30 dari jenazah tersebut sudah dipulangkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Sementara untuk pengenalan dari 34 yang sudah teridentifikasi tersebut melalui proses sidik jari, yang mana kondisi jenazah yang ditemukan itu masih dalam keadaan utuh, hanya sedikit kerusakan karena terlalu lama tertimbun oleh material longsor. Dan kemudian proses postmortem dan antemortem pun masih terus dilakukan, dan ada 4 jenazah diserahkan ke pihak Rumah Sakit RSUD Cibabat, dan juga 4 kantong jenazah diserahkan kepada
Rumah Sakit Sartikasi untuk dilakukan tes DNA guna untuk melengkapi sistem antemortem dan postmortem yang akan dilakukan untuk mengidentifikasi para jenazah. Itu dia. Ya, Deden, artinya ini memang tidak ada hambatan untuk proses identifikasi karena dari segi fisik korban ditemukan, ini juga masih aman untuk dilakukan sampel DNA di antemortem. Sementara itu untuk para pengungsi, mungkin bisa digambarkan seperti apa kondisi mereka dan apakah sudah ada posko-posko pengungsian totalnya berapa dan ada bantuan apa saja secara spesifik yang mereka butuhkan saat ini, Deden? Ya, sampai hari kelima ini, para pengungsi di pos pengungsian yang sudah ditempatkan oleh pemerintah ini, yaitu di kantor desa Pasir Langung sendiri, di mana para pengungsi masih memilih bertahan di pengungsian karena masih trauma ataupun masih dengan kendala rumahnya rusak. Sementara untuk hingga saat ini, sebanyak 168 pengungsi yang sudah didata oleh tim kesehatan di pengungsian sendiri mengalami penyakit ispa, batuk, dan pilek. Sementara ada 5 pengungsi yang harus dilarikan ke rumah sakit karena ada penyakit bawaan yang harus dilakukan penanganan oleh rumah sakit. Dan untuk total pengungsi yang ada hingga hari kelima ini, yaitu masih sebanyak 976 pengungsi, di mana di kantor desa ini sendiri ada sebanyak 684 pengungsi dan selebihnya beredar melakukan pengungsian secara mandiri, yaitu di rumah-rumah para sanak famili mereka. Dan hingga saat ini kondisi di pengungsian sendiri sudah sangat terkendali dengan banyaknya bantuan-bantuan yang datang dari pihak pemerintah, instansi terkait, ataupun dari pihak-pihak swasta yang ingin mendonasikan ataupun memberikan bantuan untuk para pengungsi sendiri. Begitu, Rian. Baik, Deden, kita masih akan menantikan informasi terbaru terkait dengan pencarian korban longsor di Cisarua, Bandung Barat. Sekali lagi, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Deden Syaputra.